mempresentasikan materi kami tentang peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang militer. Teknologi informasi tidak hanya digunakan di bidang industri atau ekonomi, tetapi berbagi ke beberapa bidang, salah satunya bidang militer. Militer telah menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dari solidaritas organisasi. Selanjutnya, peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang militer akan dijelaskan oleh teman saya. Peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang militer. Peranan komputer di bidang militer. Yang pertama, mengendalikan senjata dan peluru kendali. Komputer digunakan untuk mensimulasikan perilaku sistem senjata dan memberikan praktik kepada orang yang dilatih dan memungkinkan mereka belajar dari kesalahan fatal yang mematikan. Komputer juga dapat merekam kinerja yang berlatih dan menampilkannya kembali. Banyak anggota militer masuk medan perang dengan pengalaman terbatas dalam penggunaan amunisi. Komputer dapat digunakan untuk mengidentifikasi target dan mengarahkan peluru mereka. Tentara dan senjatanya dapat dilengkapi oleh penerima Global Positioning System yang mengidentifikasi lokasi teman atau lawan. Bahkan komputer pun dapat membantu menciptakan penangkal senjata yang notabene canggih seperti penangkal rudal. Peluru kendali, peluru berpandu atau misil adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah. Yang kedua, operasi persandian dan juga pengirimannya. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintah dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era teknologi informasi modern, dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronik atau komunikasi elektronik sehingga bentuk data informasi secara cepat, tepat, efisien, efektif, atau nyaman gampang. Bahkan para industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas atau kerahasiaan berita atau informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu. Perlu diamati lebih dalam dan tajam apakah umum dan terbuka itu benar-benar mampu melindungi konfidensialitas atau kerahasiaan pada umumnya. Yang ketiga, simulasi perang. Simulasi adalah program komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata atau realitas tertentu. Tujuan simulasi antara lain untuk pelatihan, studi perilaku sistem, dan hiburan atau permainan. Beberapa contoh simulasi komputer antara lain simulasi terbang, simulasi sistem ekonomi makro, simulasi sistem perbankan, simulasi antrian layanan bank, simulasi game strategi pemasaran, simulasi perang, simulasi mobil, simulasi tenaga listrik, dan simulasi tata kota. Dalam hal peningkatan kemampuan pasukan, US Army mencoba model pertempuran yang menghubungkan setiap prajurit dengan sistem senjata secara elektronis. Tim peneliti dari Motorola dan laboratorium US Army di Natick merencanakan suatu prototipe dari peralatan untuk tentara masa depan. Helm prajurit dilengkapi dengan mikrofon untuk komunikasi, night vision, goggles, dan thermal imaging sensor untuk melihat di tempat gelap, dilengkapi layar di depan mata untuk mengetahui posisi dan mampu memberikan informasi yang akurat. Selama simulasi pertempuran di Fort Leavenworth, Kansas,
divisi infanteri dengan 20.000 personel yang dilengkapi perlengkapan yang mutakhir tersebut mampu menaklukkan pasukan dengan kekuatan 3 kali lebih besar. Keempat, navigasi alat-alat perang. Komputer pun digunakan untuk navigasi alat perang. Contoh radar dan sonar. Radar adalah singkatan dari radio detection dan ramming. Alat ini hampir sama dengan sonar, tetapi menggunakan gelombang radio sebagai pengganti gelombang suara. Gelombang radio dipancarkan dan dipantulkan kembali oleh benda keras yang ditempanya. Semakin jauh benda yang ditempa gelombang itu, semakin lama semakin waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk kembali. Bentuk benda dan jarak yang ditayangkan pada sebidang layar mirip televisi. Radar dikembangkan pada tahun 1930-an dan digunakan dalam Perang Dunia Kedua untuk mengetahui kedatangan pesawat musuh. Kini, radar digunakan dalam banyak bidang. Radar digunakan dalam kapal laut dan pesawat untuk melihat keadaan sekelilingnya pada waktu malam dan dalam kabut tebal. Sonar adalah alat yang mula-mula digunakan untuk menemukan kapal selam di bawah air. Alat itu diciptakan oleh Inggris selama Perang Dunia Pertama dan memburu kapal selam Jerman yang mengelamkan banyak kapal sekutu. Sonar merupakan akronim dan selanjutnya peran teknologi informasi di bidang militer akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, peran teknologi informasi di bidang militer. Penyampaian data atau instruksi. Penyampaian data atau instruksi kini tidak hanya melalui radio atau telepon saja. Akibat adanya perkembangan teknologi informasi, penyampaian data atau instruksi juga bisa melalui koneksi internet. Internet mampu mentransmisikan secara elektronis atau komunikasi elektronis segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, dan efisien. Bahkan beberapa ISP atau Internet Service Provider memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan data atau informasi yang disampaikan. Hal tersebut dipandang perlu diperhatikan oleh pemberi layanan akses internet. Karena apabila data atau pesan yang berisikan informasi penting tersebut dapat diambil atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerugian, bahkan ancaman bagi suatu negara. Selanjutnya, macam-macam teknologi yang digunakan oleh militer. Yang pertama, sistem kontrol meriam. Meriam ini hasil modifikasi meriam 57 MMS-60 buatan Rusia tahun 1964, sehingga menjadi sebuah meriam yang beroperasi dengan bantuan komputer. Meriam 57 MMS-60 itu berfungsi sebagai alat instruksi bagi kadet AAL dan menjadi wahana efektif serta efisien untuk melatih kemampuan teknik sistem pemrograman dan pengendalian bagi kadet Korps Elektronika AL. Yang kedua, roket Han-122. Roket Han-122 masuk jajaran alutsista atau alat utama sistem persenjataan TNI dalam rencana pengembangan roket pertahanan. Untuk membuat roket Han-122 dilakukan riset selama 6 tahun yang menggunakan uang negara hampir 9 miliar. Pengembangan roket Han-122 juga dalam rangka mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Yang ketiga, Moropili, mobil robot berlengan Moropili. Robot yang diproduksi Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatropika LIPI tersebut dapat digunakan sebagai robot penjinak bom. Kecepatan geraknya sama seperti kecepatan jalan manusia, yaitu 3 meter per detik. Yang keempat, pesawat tanpa awak.
Contoh pesawat tanpa awak adalah General Atomics Mk-1 Predator. Pesawat tanpa awak mampu terbang dengan kecepatan 135 mil per jam dan mampu terbang hingga ketinggian 25.000 kaki. Dilengkapi dua rudal AGM-114 Hellfire berpemandu laser. Pada pesawat ini, proses take-off masih memerlukan kendali dari operator untuk mencapai kondisi tertentu. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, maka operator mengaktifkan program autopilot yang dapat mengontrol pesawat secara otomatis. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang militer. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.